Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagaimana bersepakat dengan generasi Z? Mengenal dan mendukung remaja. Ya. Berhadapan dengan remaja ini, kira-kira gambar seperti ini. Mereka itu seperti badai. Dan kita itu seperti kompas hati. Jadi kita mengelola badai, tapi kompas ini tidak boleh ikut dengan badai. Ya toh? Nanti tersesat kan? Menjaga kompas itu di utara mana, tetap utara di situ. Tapi tetap bagaimana bisa menghandle kapal yang dengan layar itu, badai hantam kita di sini, tapi kita tetap kelola untuk ikut kompasnya. Nah, itu kan tidak mudah. Ada yang menggambarkan anak remaja itu seperti berjalan di pinggir jurang, gunung tinggi, jalan cuma setapak, di bawah sini jurang. Tapi masalahnya mereka bukan berjalan, mereka lari sambil dansa, lari sambil bergoyang, lari sambil dance. Dan gampang sekali jatuh. Perlu menuntun mereka melewati hal itu. Jadi yang penting itu bukan mengendalikan. Kalau mama berusaha kendalikan badai, hancur ke kapal, tenggelam. Tapi bagaimana mendengar mereka dan bersepakat dengan mereka. Kalau lu kesini, badainya besar, lu akan tenggelam. Tapi kalau lu kesini, kemungkinan resikonya agak kecil. Bagaimana? Setuju yang mana? Kalau dulu saya ajar siswa di sekolah yang berpacaran, saya bilang begini. Banggalah atas pilihanmu, bertanggung jawab atas keputusanmu. Kalau kamu bangga atas pilihanmu, maka kamu tidak akan pacaran di belakang-belakang. Tampil di depan, karena itu pilihan. Tapi apa yang kau pilih, itu keputusanmu, bertanggung jawab. Kalau tidak bisa itu, jangan pacaran. Kalau bisa, silakan pacaran. Nah, jadi ajar mereka untuk bersepakat. Kita kasih tahu kenapa? Karena kita pernah melewati masa remaja. Mereka mungkin punya pengetahuan lebih banyak dari kita, tapi masa remaja saya sudah pernah lewat itu jalan, sudah tahu. Jadi saya arahkan kamu lewat jalan ini yang aman. Kalau tidak, kamu seperti ini tanggung jawab risikonya, jangan lari. Nah, kemudian ini kondisi kita ya. Rata-rata pola orang tua asuh kita di sini, orang tua kita ini seperti ini, tapi beta amati ya, saya amati memang sudah mulai banyak bergeser karena perkembangan zaman. Tapi masih ada 1-2 bahkan mungkin lebih dari 1-2. Kita punya pola asuh itu istilah saya adalah kolektif dan komunal. Pengaruh keluarga itu masih besar. Apalagi kalau kita mau nikah, kumpul keluarga. Ingat tos, kumpul keluarga, nah nanti kalau ada undangan belum bisa pergi. Didikan kita itu masih dipengaruhi keluarga. Orang tua menikah punya anak, orang tua bapak mama sibuk titip anak di bayi nenek, kita ambil tetangga, kita titip anak keluarga. Pola diri kita masih pengaruh keluarga besar sekali. Bapak mama bilang begini, maka bayi nenek bilang begitu, ikut sudah, tidak bisa melawan. Kau bilang begini, lu jangan melawan. Nah, pengaruhnya masih kuat. Kemudian nilai adat dan religius kita masih kuat, dan tantangan sosial ekonomi dan dampaknya. Latar belakang ekonomi kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita didik anak-anak kita. Kemudian pendidikan, kalau dulu pendidikan Kota Kupang itu orang tua tidak terlalu banyak peduli 30-40 tahun yang lalu, tapi makin ke sini orang tua makin selektif sekolahkan anaknya. Berarti kepedulian tentang pendidikan itu makin bagus di Kota Kupang. Apalagi kita lihat mulai banyak sekolah-sekolah baru yang saling bersaing. Dulu kalau kita sebut masa saya sekolah itu paling orang sebut SMA 1, SMA Giovanni, SMA 3. Nah, sekarang ini kalau banyak sebut lebih dari 3 sekolah itu. Banyak sekali. Sekolah-sekolah swasta mulai bangkit. Ini juga tantangan bagi sekolah di sini. Kemudian komunikasi tradisional. Gitu. Contohnya itu ya, kalau orang tua omong anak jangan melawan. Iya saja. Orang tua batuk 1 kali, anak sudah datang. Itu dulu, tapi sekarang ya tidak. Orang tua batuk 1 kali, anak batuk 10 kali. Orang tua diam. Lalu orang tua bilang ini ini so bisa diurus lagi. Akhirnya dikasih sekolah anak supaya apa? Supaya dia jangan kepala sakit. Nanti ketika anak nakal, bukan orang tua yang salah, guru yang salah. Padahal anak di sekolah itu paling tinggi 7 jam, 6 jam, di rumah itu berjam-jam. Tapi yang salah sekolah kan aneh gitu ya. Artinya yang salah orang tua di rumah, tapi ya itulah kenyataan kita. Nah, anak-anak kita ini mereka hidup di generasi AI, di masa AI yang saya kasih kotak di bawah itu tidak ada di masa kita. Betul ya? Saya punya masa remaja itu habis tahun berapa ya? Mungkin sekitar 2000, 2001, ini barangnya belum ada. Mereka lahir, ini barang sudah ada.
Jadi sebenarnya kita dan mereka ini dunianya berbeda, hanya tempatnya sama. Tapi dunia kita berbeda. Kita tinggal di bumi, satu bumi, tapi dunia kita berbeda. Nah, mereka dihantam dengan FOMO. Ada pernah dengar istilah ini? Fear of missing out. Jadi mereka sangat menderita kalau tidak ikut yang viral-viral. Jadi bangun tidur, tidak ingat Tuhan, tidak ingat Alkitab, tidak ingat apapun, ingat HP. Twitter, mana berposting ada yang like atau tidak, jangan sampai HP rusak. Fear of missing out. Nah, lawan dari FOMO itu adalah JOMO, joy of missing out. Ya, tidak peduli. Ya bersyukur ada sekian generasi kita itu yang tidak terpengaruh dengan FOMO. Mereka bilang JOMO saja, joy of missing out. Ya lu begitu terserah. Saya dengan dunia saya. Kalau kita lihat dari gambar ini kan dia sendiri ada makan tapi terganggu dengan hal-hal di belakang. Ya. Tapi yang ini nikmati saja, kita kumpul, kita nyanyi, senang-senang gitu. Tidak peduli mau bikin apa atau bikin, terserah. Joy of missing out. Nah, kemudian ada lagi namanya YOLO. You only live once ya. Kamu hidup sekali. Nah, senang-senang tapi kenapa orang-orang kenapa begitu? Bapak, hidup cuma satu kali. Nikmati. Akhirnya mereka terjebak dengan hedonisme. Hidup cuma satu kali. Kayaknya betul ya, hidup satu kali, betul ya di bumi ini ya. Kita pada hidup yang berikut, kiri ke kanan ya. Silakan putuskan selagi ada di bumi ini. Tapi kan hidup cuma satu kali, senang-senang, lari motor gas, angkat muka gas, loncat sama ke sini. Cuma satu kali, nikmati. Masa remaja cuma satu kali, setelah itu kamu akan menyesal kalau tidak nikmat masa remaja, kacau-kacau gitu. Masa SMA itu paling enak bikin kacau. Kalau tidak bikin kacau, beta dulu kadang-kadang menyesal, kenapa dulu semua tidak kacau. Cuma satu kali, gitu. Nikmati gitu. Lawan dari YOLO ini adalah Mas Yono. Yono bilang, you only need one. Kamu butuh satu saja. Aku usah banyak-banyak. Kalau yang tadi kamu hidup banyak sekali, beli banyak-banyak, beli motor banyak-banyak, sekarang mau pilih ini hari dan ini motor, besok ini motor, beli motor banyak-banyak, beli HP banyak-banyak. Tapi yang Mas Yono bilang, kamu cuma butuh satu. Satu saja, butuh banyak-banyak. Yang Yono ini dia lebih pikir kepada kualitas, bukan kuantitas. Nah, minimal anak-anak kita ini ada di 4, di FOMO, JOMO, YOLO dan JOMO ini. Coba guru-guru lihat di kelas, siapa yang dia di kelompok mana? Orang tua, ya, lihat remaja di rumah. Kira-kira siapa anaknya di bagian yang mana? Sementara dipaksa orang tua pilih HP ini, Bang, Mama, HP baru nih. Asik gini-gini. Itu berarti dia YOLO. Generasi YOLO. Kalau ada yang di HP begitu sah, dari Nokia Center sampai sekarang Nokia Center, DP YOLO. Dia YOLO, masih YOLO mau generasi. Nah, sekarang ya, bagaimana kita deal dengan mereka itu ya, dengan generasi-generasi yang boleh seperti itu. Nah, yang pertama adalah bicara dengan bahasa mereka. Kita bersyukur di Kota Kupang ini ada bahasa persatuan namanya bahasa Kupang. Karena Kupang ini kan tempat berkumpulnya sekian banyak suku. Kalau Rote omong dia punya, Timur Rata omong dia punya, Sabrat omong dia punya, kita bakal lain. Tapi kita dipersatukan dengan bahasa Kupang. Orang tua punya yang tadi ya, kita ini hanya tinggal di satu bumi, tapi dunia kita berbeda. Nah, kita mau pakai bahasa apa? Kita omong dengan bahasa kita yang generasi dulu yang sebelum ada AI, anak-anak sekarang omong dengan bahasa AI. Kita bakal lain. Harus ada yang mengalah, kalau tidak ada bahasa persatuan, nah kita ngalah ikutin bahasa sambil kita mengarahkannya dia. Wajar seperti apa? Ini contoh ya, lihat contoh pakai bahasa Kupang. Bilang pada anak, lu sudah pikir tentang jurusan kuliah atau karir yang mau lu kejar? Apa yang paling menarik lu minat? Mari kita diskusikan. Dan bagi mereka contoh bahasa mereka itu adalah bahasa yang to the point, jangan putar-putar. Kita orang tua kan ngomong suka putar-putar. Tujuan ke kanan tapi kita belok dari kiri jauh. Mau ngomong yang langsung apa? Kita sibuk nih mau jalan, cepat sudah ngomong. Mereka mau to the point, langsung saja. Gitu. Nah, kalau kita kan, karena kita punya moyang ngomong kan suka putar-putar. Akhirnya waktu habis sulapar, kalau kita ke acara di kampung-kampung itu, datang ngomong panjang lebar makan jam 3, jam 4, jam 6, makanya banyak sakit mah. Oh, tak putar. Apalagi mau masuk minta, oh putar sana putar sini. Nah, yang kedua, menyimak bukan sekedar mendengar. Kalau mendengar, ya contoh sekarang, kalau misalnya saya diam, kita bisa dengar.
suara kendaraan di sana, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di mereka di luar. Nah, kita punya masalah dalam mendengar itu begini, seringkali mungkin guru, mungkin orang tua ya, dengar anak atau siswa omong, ketika dia mulai keluarkan satu kata, kita punya telinga dengar, tapi kita punya otak kognitif ini sedang siapkan jawaban. Belum ngomong habis ini diserang dulu ini sudah. Jadi kita tidak benar-benar mendengar serius, ini dia omong apa sampai habis. Atau kita kadang-kadang sok tahu, dia omong sampai tengah, kita rasa sudah tahu dia penjawaban, kita hatam dia langsung di situ. Itu mendengar, bukan menyimak. Dengar sampai selesai. Jadi kira-kira kita dengar, kita kosong ini, bukan kosong dalam arti sebenarnya ya. Dan fokus kepada ini, dengar apa yang dia omong, lalu coba baca perasaannya. Bicara yang paling efektif adalah meresponi perasaan. Apalagi ngomong dengan nona-nona dan perempuan. Itu dia omong A tapi dia maksud itu C. Yang dia maksud itu tidak keluar di kata-kata, tersembunyi di bawah. Nanti habis ngomong dia bilang nulis dan mengerti beta. Lalu omong apa kalau beta mengerti apa? Gitu ya, kan? Omong langsung maksud apa? Omong sudah di situ. Gitu ya. Kalau dalam psikologis laki-laki perempuan kan orang bilang kalau laki-laki ngomong saya pikir, kan dia gunakan kognitif ya. Kalau perempuan ngomong saya rasa, beta rasa begini. Nah kalau pikir dan rasa saya mau ketemu di mana? Dia ketemu. Apa yang ada di mati rasa dia tidak ketemu lagi. Ya, jadi menyimak baik-baik, perhatikan apa yang dia omong, lalu setelah kita punya otak sudah bisa akumulasi apa kata-katanya dia, lalu coba bandingkan dengan emosinya dia ketika bicara. Mungkin itu akan sangat menolong. Makanya ketika kita omong, telinga kita, otak kita dengar apa yang dia omong, tapi mata kita coba amati perasaannya, gerak-geriknya seperti apa. Itu akan sangat membantu. Nah, kolaborasi bukan otoriter, libatkan mereka dalam proses itu. Jadi kalau di sini maksudnya ada satu pendeta dia bilang gini, ketika dia anak main-main ya contohnya buang-buang gelas lah gitu ya, buang gelas, lalu dia bilang lama-lama ini gelas pecah jadi kesal anak untuk berhenti. Anak tidak mau buang-buang lagi. Dia ngomong kedua, ketiga, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali tidak berhenti juga. Lalu tiba-tiba gelas itu salah tangkap dan jatuh pecah. Kira-kira ini Pak Pendeta marah apa dia? Dia marah, dia bikin apa? Dia mentai pokok-pokok? Mungkin ada yang buat itu, tapi dia tidak. Nah, dia gunakan pola ini. Dia bilang dia marah anaknya saat itu karena dia ngomong berkali-kali tapi masih lakukan. Lalu setelah itu dia biasa kebanyakan orang tua kan gini, lupi ame itu sapu, ame itu serokan, sapu pel, ame kan pel sendiri, tanggung jawab. Itu satu hal yang bagus kan, ajaran bertanggung jawab kan. Tapi kesimpulan anak itu adalah, Pak ini sampai ke bos, walaupun dia salah, tapi caranya tidak begitu. Nah, Pak Pendeta ini bilang begini, kamu pergi ambil sapu ini ambil serokan, ambil ini. Setelah datang, dia dengan anaknya kerja sama-sama. Mungkin dia pegang serokan, dia panas sapu, habis itu ambil kain pel 2, dia dengan anak pel sama-sama. Lalu dia ajar, kamu buat kesalahan, tidak usah kamu sendiri yang tanggung jawab. Kamu akan melibatkan orang lain menjadi korban dari kesalahan kamu. Itu didikan dan selesaikan bersama-sama. Kalau kita kan tidak sampai di situ, belum bikin sendiri tanggung jawab, bikin baru kasus orang lain. Apalagi ketika dia bikin tidak ajar kita bicara. Lupi utang baru sekali utang sudah potong yang bayar. Anda itu. Jadi kolaborasi bukan otoriter. Ini seperti yang saya bilang, yang memperanakan pemimpin atau bos. Sekarang ini, secara tidak sadar, banyak orang yang didik anak itu jadi anak autopilot. Kalau mungkin ada yang autopilot, tahu ya, kalau pesawat sudah terbang, sudah ketinggian tertentu, cuaca cukup stabil, pilot akan tekan tombol autopilot, pilot bisa tidur, stabil. Nanti pas mau landing, itu baru dia ambil alih kembali kendali untuk landing dengan tepat. Nah kadang-kadang kita orang tua atau guru bahkan mungkin terjebak dengan autopilot. Biarkan anak itu bisa bikin sudah gitu. Anak itu bisa bikin, tetapi dia tidak belajar apa yang dia bikin. Jadi jangan kita terjebak dengan autopilot itu, biarkan dia bertumbuh. Cari kawan sendiri, urusan sendiri, bikin sendiri. Kita merasa terbantu. Contoh kalau event-event di sekolah, kegiatan di sekolah, ada anak-anak OSIS, kamu kerja sudah, guru santai-santai. Nanti pas kegiatan
Oke, semua berjalan baik. Kalau mereka kerja dengan bagus, bagus. Tapi sebenarnya yang kita butuh, event itu bukan kegiatannya bagus menurut saya ya. Tapi apa yang dia pelajari dari event itu. Kita buat kegiatan ini untuk dia bisa dapat pengetahuan apa, keterampilan apa. Dia mengenal Tuhan seperti apa melalui kegiatan ini. Itu yang harus kita arahkan dia. Nah, kalau tidak, ya kita terjebak dengan ini. Apabila